Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan fikih muamalat. Kita setelah menyelesaikan pembahasan tentang al-ibadat, sekarang kita masuk pada permasalahan al-muamalat, dan kitab yang pertama di bagian muamalat itu adalah Kitabul Bai' atau Kitabul Buyu', yaitu jual beli. Di sini Syekh Al-Qusayyir hafizahullah beliau berkata, al-buyu' jam'u bai'in wa huwa mubadalatu malin bimalin li gharadit tamalluk. Jual beli itu adalah tukar menukar harta dengan harta, mal dengan mal, li gharadit tamalluk, dengan tujuan untuk memiliki harta tersebut. Maka ini adalah definisi jual beli yang sederhana. Kalau kita menginginkan definisi jual beli yang lebih mencakup keseluruhan dari jual beli itu sendiri, maka jual beli atau al-bai' itu adalah mubadalatu malin walau fi dhimmah au manfaatin mubahah kama marrin bimithli ahadihima 'ala at-ta'bid ghayra riba wa qard. Bimithli ahadihima 'ala at-ta'bid ghayra riba wa qard. Jadi jual beli itu adalah mubadalatu malin, tukar menukar harta, walau fi zimmah, walaupun secara zimmah. Apa yang dimaksud secara zimmah di sini? Maka harta atau mal dia terbagi menjadi dua kategori, al-malul muayyan dan al-malu fi zimmah. Al-malul muayyan yakni harta secara tertentu, kita bisa menunjuknya ketika akad. Harta tersebut, harta itu tertentu gitu ya. Jadi harta tertentu. Seperti misalkan Anda mau membeli atau mau menjual HP ini, misalnya HP tertentu yang ada di hadapan Anda. Maka ini adalah al-malul muayyan, harta tertentu. Yani al-musyaru ilai, bisa ditunjuk ini. Bukan HP sebarang HP, bukan HP yang lain, tapi HP ini. Ini namanya al-mal al-muayyan. Al-mal al-muayyan. Anda mau membeli atau menjual recorder ini misalkan, maka recorder ini yang dimaksud, bukan recorder yang lain. Anda mau menjual kitab ini misalkan, maka kitab ini yang dimaksud, bukan kitab yang lain walaupun sama, judulnya sama, penulisnya sama. Ya. Tapi yang mau dijual adalah kitab yang ini, kitab tertentu ini. Ini namanya al-malul muayyan. Nah di sini, yakni al-malul muayyan itu kategori pertama dari al-mal, kategori pertama dari harta. Kategori kedua adalah al-malu fi zimmah. Al-malu fi zimmah, yaitu al-mausuf bisifah, harta yang dia disifati dengan sifat. Jadi kalau misalkan yakni Anda misalkan menghubungi toko kitab, misalkan Anda mau mengatakan Anda mau beli kitab Manhajus Salikin karya Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Taib, terbitan penerbit ini cetakan tahun segini. Tentunya toko kitab tersebut ya secara umum kan memiliki banyak kopi dari kitab tersebut, tidak hanya satu. Ya bisa jadi cuma satu, bisa jadi kosong, kitabnya nggak ada, lagi kosong, atau memang nggak punya. Tetapi biasanya kalau memang kitab itu stoknya banyak, berarti apa? Berarti toko kitab tersebut memiliki beberapa pilihan, betul tidak? Memiliki beberapa stok. Dan Anda sebagai pembeli tidak peduli mau dikirimkan yang mana, yang penting antum kirimkan kepada anak kitab tersebut dalam kondisi yang baik, halas. Betul tidak? Apakah Anda mensyaratkan
Anda mau beli kitab Manhajus Salikin yang ada di rak antum nomor 3 dari kiri. Tidak ada syarat tersebut. Kalau memang semuanya sama-sama bagus, sama-sama baik, tidak ada yang sobek misalkan, tidak ada yang sudah rusak misalkan, sama-sama baru, ya, Anda tidak mau beli kitab second misalkan gitu ya, kitabnya baru, maka Anda tidak peduli mau antum ambil dari kitab Manhajus Salikin yang nomor 3 dari kiri, yang paling kanan di rak tersebut, Anda tidak peduli, betul tidak? Maka ini namanya berarti Anda membeli kitab tersebut, dan kitab tersebut adalah al-mal fi zimmah, al-mal al-mausuf, harta yang disifati, bukan harta tertentu, tapi harta yang disifati. Ketika akad, Anda tidak mensyaratkan atau Anda tidak menunjuk kitab ini nih, tidak demikian. Anda cuma menunjukkan, Anda cuma menyebutkan ya kriteria atau sifat tertentu. Anda mau beli kitab, judulnya Manhajus Salikin, pengarangnya adalah Syekh Sa'di rahimahullah, terbitan penerbit ini tahun segini, ya, cetakan kesekian, nah selesai misalkan. Itu kalau paham, kalau yang beli kitab paham, dia mau beli kitab terbitan ini tahun segini begitu ya, tahqiq, pentahqiqnya siapa. Kalau nggak paham ya sudah, pokoknya kitab itu nggak peduli terbitan yang mana. Jadi ini namanya al-mal al-mausuf atau al-malu fi zimmah. Baik. Contoh lain misalkan, ketika kita melakukan transaksi, biasa misalkan kita melakukan transaksi, yakni ana mau membeli atau ana mau menjual kitab ini, kitab ana ini. Ana tidak menjual kitab yang lain walaupun judulnya sama, tapi ana mau menjual kitab ana yang ini misalkan kepada Syekh Nabil. Maka kemudian ana katakan harganya, ini antum kalau mau beli ini harganya misalkan 200.000 rupiah. Misal, ya. Maka ana setuju, Syekh Nabil setuju, khalas. Berarti akad sudah terpenuhi. Nah, tinggal Syekh Nabil memberikan uangnya kepada ana. Betul tidak? Kemudian ana memberikan kitab ini kepada Nabil. Nah, ketika ana melakukan akad tersebut antara ana dengan Nabil, ana tidak mensyaratkan 200.000 itu dari kantong antum sebelah kanan, atau dari kantong antum sebelah kiri, atau dari tas antum. Ana tidak peduli. Yang penting uang 200.000 kepada ana. Betul tidak? Ana tidak mensyaratkan 200.000 tersebut harus 100.000 2 lembar atau 50.000 4 lembar, atau uang logam itu sendiri berapa banyak, ya 100 rupiah misalkan, itu sendiri berapa banyak. Anda tidak mensyaratkan demikian. Yang penting Anda terima uang, kan begitu, betul tidak? Nah, itu berarti barang yang Anda jual, yaitu kitab, al-malul muayyan atau al-malu fi zimmah, kitab yang Anda jual al-malul muayyan, karena tertentu ini kitab ini yang kamu Anda jual. Sedangkan uang yang Anda inginkan dari Nabil muayyan atau fi zimmah, fi zimmah. Anda tidak peduli uang antum yang tertentu yang ada di kantong kanan antum itu tuh kelihatan ada 200-an 100.000 2 lembar di kantong kanan antum. Anda mau yang itu, nggak mau kalau uang 100-an ribu di kantong kiri 2 lembar juga. Tidak ada penjual seperti itu, betul tidak? Yang penting yakni Anda terima uang dari pembeli. Nah, ini kalau tidak peduli demikian, maka itu namanya al-malu fi zimmah al-mausuf, yakni disifati. Yang penting 200.000. Penting jumlahnya 200.000 rupiah, bukan dolar. Alhamdulillah kalau dolar juga ada masalah. 200.000 dolar. Jauh lebih banyak nominalnya. Tapi nah. Jadi di sini al-mal ada 2 jenis. Al-malul muayyan dan al-malu fi zimmah. Harta tertentu yaitu al-malul muayyan, dan harta fi zimmah yaitu tidak tertentu. Kenapa tidak tertentu? Karena dia disifati dengan sifat. Seperti kalau kita misalkan ke yakni supermarket misalkan ya. Kalau kita sudah mengambil misalkan mau beli susu, mengambil susu tersebut dari rak, kemudian pergi ke kasir. Nah, ini berarti kita mau beli susu tersebut tertentu, betul tidak? Susu tersebut tertentu. Kemudian kata mas kasirnya, atau harganya sekian rupiah misalkan, sekian ribu rupiah, 10.000 misalkan. Halas. Maka
Barangnya yaitu susu itu tertentu al-malul muayyan, sedangkan uangnya saman, as-saman uangnya, mas kasirnya tidak mempersyaratkan 10.000 itu dari kantong kanan Anda, dari kantong kiri, atau dari rekening Anda yang ini atau rekening Anda yang itu, tidak peduli. Yang penting antum bayar, betul tidak? Nah, itu berarti uangnya itu al-mal fi dhimmah. Sedangkan barangnya al-mal al-muayyan. Tapi kalau misalkan Anda belinya itu secara online, Anda klik aplikasi ke supermarket tersebut, ya, supermarket sekarang ada aplikasinya bisa diantar ke rumah. Nah, kemudian Anda klik aplikasi bahwa Anda mau beli susu mereknya apa, kemudian bisa diklik gitu kan maksudnya. Kemudian mas kasirnya, kemudian mas kasir bukan kafir, nah pakai fa. Jadi Ibnu Katsir. Jadi mas kasirnya misalkan mengambilkan susu tersebut, mau yang rak paling kiri, mau yang paling kanan, terserah, yang penting susu tersebut sesuai dengan yang Anda klik di aplikasi, betul tidak? Kemudian mas kasirnya juga ketika menunggu pembayaran di aplikasi, dari pembayaran dari Anda tersebut, tidak peduli mau dari rekening Anda, mau dari rekening yang ini atau yang itu, atau rekening istri Anda bahkan dan seterusnya, tidak peduli. Yang penting ya payment dilakukan. Maka ini berarti apa? Barang sama uangnya sama-sama al-mal fi dhimmah, al-mal al-mausuf. Barangnya ataupun uangnya sama-sama al-malul mausuf. Itu biasanya yang terjadi kalau kita beli barang di online dan barangnya itu yakni apa namanya disifati dengan sifat tertentu. Kecuali kalau belinya online, tapi misalkan ya Anda melihat misalkan kalau di US itu ada website Craigslist apa namanya, jualan barang bekas. Jadi orang itu misalkan naruh foto sepeda dia, sepeda second. Nah, berarti sepedanya tertentu, Anda mau beli sepeda yang itu, kan? Sepedanya tertentu, sepeda second dia. Tapi uangnya al-mausuf, uangnya fi dhimmah. Barangnya al-muayyan, uangnya al-mausuf. Tapi kalau kita beli misalkan di supermarket atau di apa namanya, online market seperti ya yang ada di website-website yang ada di Indonesia, yang Anda tidak mau menyebutkan karena ini bukan iklan, maka itu biasanya al-mal al-mausuf. Ya, kecuali kalau yang dijual itu barang second, nah itu misalkan itu baru menjadi al-mal al-muayyan. Kalau rumah gimana? Bisa nggak rumah itu al-mal al-mausuf atau al-malu fi dhimmah? Bisa tidak? Kalau rumah atau pasti al-malul muayyan kalau rumah? Rumah itu wallahu alam pasti muayyan, harus muayyan. Bahkan walaupun rumahnya modelnya semuanya sama di sebuah kompleks perumahan, tapi orang pasti akan milih mau yang pojok kiri, pojok kanan, tengah dan seterusnya. Nah, itu suatu hal yang pasti diperhatikan, betul tidak? Nggak mungkin kita beli rumah ke misalkan ke developer atau kemana, pokoknya beli rumah di situ, terserah yang mana lah. Ini masalah, berarti dia ya ini udah kelebihan uang, nggak peduli mau yang mana, terserah. Anda cuma butuh satu rumah di situ, pokoknya terserah yang mana. Ya ini raja minyak. Tapi biasanya orang akan pasti memilih. Anda nggak mau kalau di situ itu terlalu pojok gitu. Anda nggak mau kalau di situ itu terlalu tengah. Anda nggak mau di situ itu dekat ya dekat jurang misalkan gitu ya. Jadi kalau rumah itu biasanya al-malul muayyan. Rumah ini yang mau Anda beli. Tanah ini yang mau Anda beli. Itu kalau rumah itu biasanya muayyan. Kecuali kasus-kasus yang jarang tadi. Terserah mau beli yang mana, terserah. Anda tidak peduli. Yang penting ada. Itu cuma membuat gudang saja. Ya, misalkan demikian. Nggak peduli dia yang mana. Itu baru al-mal al-mausuf. Kalau mobil gimana? Kalau mobil bisa muayyan, bisa mausuf. Dua-duanya bisa. Seperti kita hubungi kepada dealer misalkan, nggak peduli Anda nanti sore anterin ke rumah Anda mobil ini keluaran tahun terbaru misalkan, khalas warna ini, nah itu kan berarti sifat. Ya sudah, berarti pihak dealer akan mengantarkan mobil tersebut, misalkan nggak peduli mau mobil yang terparkir di garasi sebelah kanan, garasi sebelah kiri, di bangunannya, di dealernya, di garasinya. Yang penting itu sifatnya sesuai dengan yang mau dibeli.
Baik. Jadi ini al-malul muayyan dan al-mal fi dhimmah. Jadi tadi definisi baik adalah mubadalatu malin wala fi dhimmah au manfaatin mubahah. Manfaat yang mubah. Apa yang dimaksud dengan manfaat yang mubah? Manfaat yang mubah itu maksudnya adalah seperti misalkan kamamarin, seperti jalan lewat. Jadi misalkan ada seseorang rumahnya tidak punya akses menuju jalan raya, maka dia menghubungi tetangganya, ana mau membeli manfaat punya akses jalan ke jalan raya. Jadi yang dibeli manfaatnya bukan tanahnya. Jadi misalkan tetangganya tersebut di sebelah rumahnya ada tanah kosong yang itu bisa digunakan oleh tetangga yang tadi, orang yang pertama tadi, untuk lewat ke jalan raya. Tapi yang dibeli bukan tanahnya, tapi manfaat atau aksesnya ini. Jadi nanti si tetangga misalkan A dan B. Si A dia yang punya rumah nggak punya akses jalan ke jalan raya. Si B rumahnya di dekat jalan raya, di samping jalan raya, dan dia punya di halamannya ada sebidang tanah yang itu bisa dilalui oleh si A untuk menuju jalan raya. Maka si A berkata kepada si B, ana mau membeli manfaat akses menuju jalan raya. Maka ini bisa, secara syariat bisa. Yang dibeli bukan tanahnya. Kalau dibeli tanahnya ini berarti apa? Membeli mal muayyan, membeli harta tertentu, yaitu tanah di situ sekian meter lebarnya, ini ana beli. Nah, itu selesai masalah, berarti tanahnya sekalian dibeli. Tapi yang dimaksud adalah manfaat untuk aksesnya yang dibeli. Manfaat untuk bisa lalu lalang di situ antara rumahnya ke jalan raya. Sehingga kalau itu sudah dibeli, B ini tidak boleh memblokade jalan tersebut. Tanahnya tetap milik B, tapi B tidak boleh memblokade jalan tersebut. Kenapa? Karena si A sudah membeli manfaat yang mubah ini, yaitu akses menuju jalan raya. Ya, jadi A juga tidak boleh membangun sesuatu di atas tanah tersebut, tanah akses tersebut, karena itu tanahnya B. B juga tidak boleh membangun sesuatu di tanah tersebut, walaupun itu tanahnya, karena dia sudah memberikan akses jalan kepada si A, manfaatnya itu, aksesnya itu. Ya, jadi ini adalah kategori ketiga. Jadi kategori pertama al-mal muayyan, kategori kedua al-mal al-mausuf. Kemudian kategori yang ketiga bukan al-mal tapi al-manfaah. Manfaat. Ya, al-manfaah atau manfaat. Ya, atau manfaat. Nah, di sini kita lihat manfaat yang bisa diperjualbelikan itu manfaat yang mubah, atau manfaatin mubahah. Kalau manfaatnya tersebut haram, maka tidak boleh. Manfaatnya tersebut haram, maka itu tidak boleh. Atau menuju kepada yang haram, maka tidak boleh. Seperti misalkan si A tersebut dia membeli akses ke jalan raya karena dia mau membuat rumah, mohon maaf, tempat zina misalkan. Nah, ini nggak boleh. Si B membeli atau menjual manfaat tersebut kepada si A, karena manfaat tersebut akan digunakan untuk sesuatu yang haram oleh si A. Seperti misalkan si A tadi mau beli manfaat akses ke jalan raya karena dia di bangunannya si A tersebut itu mau dibikin pabrik Homer misalkan. Maka ini juga tidak boleh, karena manfaat tersebut adalah manfaat muharramah. Manfaat muharram, manfaat yang haram. Baik, jadi ini tiga ini yang bisa diperjualbelikan. Tadi definisi baik, mubadalatu malin wala fi dhimma au manfaatin mubahatin kama marrin bimithli ahadihima. Jadi tiga tadi bisa disandingkan dengan tiga, yakni mal muayyan dengan mal muayyan, mal muayyan dengan mal fi dhimma, mal muayyan dengan manfaah mubahah. Atau mal fi dhimmah dengan mal muayyan, mal fi dhimmah dengan mal fi dhimmah, mal fi dhimmah dengan manfaah mubahah. Atau manfaah mubahah dengan mal muayyan, manfaah mubahah dengan mal fi dhimmah, dan manfaah mubahah dengan manfaah mubahah. Sama-sama manfaah mubahah. Ya, sama-sama manfaah mubahah. Jadi ini ada
9 berarti kemungkinan jual beli. Ya, 9 kemungkinan jual beli. Baik. Jadi nanti tinggal dipikir, kalau kita melakukan transaksi jual beli, tinggal dipikir ini masuk ke yang mana dari 9 kategori tadi. Antum mau latihan 1 kali lagi? Kita latihan 1 kali lagi. Misalkan antum mau transaksi apa ini? Transaksi jual beli, bukan, jangan transaksi yang lain seperti sewa menyewa. Misalkan transaksi jual beli, apa misalkan? Ketika tadi sudah banyak dicontohkan oleh kita ya, jadi habis semua contohnya jangan-jangan. Ya misalkan kalau barter, barter itu berarti gimana barter itu? Barang dengan barang. Ya nih, tapi harus dicek malnya muayyan atau fi dhimmah. Bisa nggak barter itu mal fi dhimmah dengan mal fi dhimmah? Bisa tidak? Mal fi dhimmah dengan mal fi dhimmah. Bisa saja. Misalkan yang punya toko kitab bilang kepada yang punya supermarket, Anda mau beli susu, terserah antum susu yang mana ya. Anda mau beli susu, tapi Anda kasih Anda beli tidak dengan uang tapi dengan kitab Manhajus Salikin karya Syekh Sa'di. Anda mau beli susu misalkan. Ya bisa saja. Mal fi dhimmah dengan mal fi dhimmah. Ya, karena yang punya toko kitab akan ngambil kitab Manhajus Salikin terserah dari rak yang mana. Yang punya supermarket ngambil susu terserah dari rak yang mana. Kemudian ada pertukaran tersebut, khalas. Itu mal fi dhimmah dengan mal fi dhimmah. Tapi kalau barter di zaman dulu ya mungkin itu mal muayyan dengan mal muayyan. Ya, mal muayyan dengan mal muayyan. Beras ditukar dengan jagung misalkan. Khalas. Itu berarti beras tertentu yang lagi sedang Anda bawa dengan jagung antum yang sedang antum bawa, mari kita bertukarkan. Nah, ini berarti apa? Mal muayyan dengan mal muayyan. Baik. Au manfaatin mubahah bimithli ahdi ma alat ta'bid. Jadi jual beli itu harus alat ta'bid. Apa itu alat ta'bid? Yakni perpindahan kepemilikan tersebut itu secara terus-menerus, secara seterusnya, secara abadi. Yakni tidak pada periode waktu tertentu saja. Yani bukan sewa menyewa, bukan ijarah. Kalau ijarah, maka itu cuma terjadi pada waktu tertentu saja. Kalau ijarah. Tapi kalau jual beli, maka perpindahan kepemilikan tersebut itu terjadi secara seterusnya. Ketika Anda sudah beli kitab tersebut, maka kitab tersebut menjadi milik Anda seterusnya, dan uang yang Anda berikan kepada penjual kitab tersebut menjadi milik dia seterusnya. Tidak kemudian nanti dibalikkan lagi, tidak. Ini namanya definisi jual beli kan demikian. Ghairu riba wa qard. Selain riba dan selain utang, qard. Selain riba dan selain utang. Jadi riba tidak dimasukkan dalam definisi jual beli walaupun ada pertukaran harta. Riba gimana contohnya? Misalkan ketika ada orang, yakni ketika ada orang si A misalkan meminjam uang kepada B 1 juta misalkan. Kemudian B mengatakan, boleh, ana mau pinjamkan tapi antum harus kembalikan 1.200.000 6 bulan berikutnya. Riba atau tidak? Riba. Ya, riba. Maka kita lihat di situ, apakah ada pertukaran harta? Ada pertukaran harta. Yakni pada waktu sekarang 1 juta dari B ke A, nanti 6 bulan berikutnya 1.200.000 dari A ke B. Ada pertukaran harta. Dan pertukaran ini apakah perpindahan kepemilikannya berlangsung atau berlaku untuk seterusnya? Berlaku untuk seterusnya. Jadi 1 juta yang B berikan kepada A, halas, A sudah bisa menggunakannya. Tapi nanti 6 bulan kemudian A harus memberikan 1.200.000 kepada B. Setelah diberikan kepada B, halas, B sudah memiliki uang 1.200.000 tersebut. Jadi perpindahan kepemilikan itu berlangsung untuk seterusnya, berlaku untuk seterusnya, bukan berlangsung, berlaku untuk seterusnya. Jadi ini kalau tidak dikecualikan dari definisi tadi, maka ini masuk jual beli. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah membedakan antara jual beli dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah sendiri yang membedakan dua hal tersebut di Al-Qur'an.
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka ini menunjukkan bahwa riba dan jual beli itu dua hal yang berbeda, dua hal yang hakikatnya berbeda. Nanti akan kita bahas di riba ya, ketika kita sampai pada pembahasan riba insyaallah. Jadi makanya definisi jual beli tadi harus dikecualikan, yaitu riba. Riba itu bukan termasuk jual beli. Wa qard, kecuali juga utang. Utang itu tidak juga termasuk jual beli. Utang. Ya kayak tadi misalkan utang yang tanpa riba sekarang, misalkan si A pinjam uang 1 juta dari B, si B kemudian bilang, ya toib 6 bulan kemudian nanti lunasi utang tersebut. Maka 6 bulan kemudian A memberikan 1 juta ke B. Jadi sekarang B memberikan 1 juta ke A, 6 bulan kemudian A memberikan 1 juta ke B. Ada pertukaran harta? Ada pertukaran harta. Sama seperti tadi, bedanya sekarang nggak ada riba, betul tidak? Nggak ada riba sekarang. Nah, ini namanya qard, namanya utang piutang. Nah, utang piutang itu ada pertukaran harta juga, tetapi ini bukan jual beli. Kenapa? Karena secara maksud berbeda antara jual beli dengan al-qard, dengan utang piutang. Di dalam syariat Islam, jual beli itu ya boleh untuk digunakan dalam rangka untuk mencari laba, mencari keuntungan, untuk berbisnis ya, untuk mendapatkan keuntungan. Boleh. Itu hukum asalnya mubah selama tidak ada hal-hal yang haram di situ. Boleh. Jadi jual beli digunakan untuk mencari laba atau keuntungan, boleh. Tapi kalau utang piutang dalam syariat tidak boleh digunakan untuk mencari keuntungan. Di dalam syariat Islam, utang piutang tidak boleh digunakan untuk mencari keuntungan. Karena al-qard di dalam syariat, utang piutang dalam syariat itu adalah yakni dalam rangka untuk berbuat ihsan, dalam rangka untuk berbuat baik kepada sesama kaum muslimin atau kepada sesama manusia secara umum. Kita boleh ngutangin kepada orang kafir misalkan, dalam rangka untuk membantu dia, tidak masalah. Ya, ini masalah muamalah dunia, muamalah sehari-hari, tidak masalah. Ya. Jadi maksud dan tujuannya sudah berbeda. Bahkan syariat itu sudah menetapkan sebuah kaidah, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang bisa mengambil, yang bisa mendatangkan manfaat, maka ini adalah riba, haram. Jadi dari prinsip dari awalnya syariat itu sudah memberikan pagar, memberikan koridor. Antum tidak boleh nyari untung dengan al-qard, dengan utang piutang. Sehingga kalau kita lihat, makanya dibedakan antara al-bai' dengan al-qard. Walaupun sama-sama ada pertukaran harta. Ya. Jadi jual beli, tadi kita contohkan jual beli, kayaknya dari tadi kita seolah mencontohkan jual beli itu semuanya yang secara tunai begitu ya. Tidak masalah, jual beli secara kredit juga nggak masalah. Jadi ana mendapatkan kitab ini hari ini dari penjual kitab, tapi ana baru bayar uangnya 6 bulan berikutnya misalkan. Ana ngutang berarti. Ini dain. Ya, ini dain. Ya, sama-sama kita terjemahkan utang, tapi ini dain. Yang tadi qard, yang ini dain. Jadi jual beli kredit, maka ini Anda dapat kitabnya sekarang, Anda bayarnya bisa nyicil atau bisa sekaligus semuanya tapi 6 bulan berikutnya. Ini tidak masalah. Ini tidak masalah, ya. Dan kita lihat pertukaran harta tersebut tidak terjadi pada satu waktu, tidak tunai berarti kan. Tidak masalah. Asalkan nanti dipenuhi syarat-syaratnya. Nah, di sini kita lihat jual beli bisa secara kredit, tidak harus secara tunai. Tadi utang piutang, nah itu utang piutang kalau terjadi pada saat itu juga, B ngasih uang ke A 1 juta, A ngasih uang ke B 1 juta, itu bukan utang piutang berarti. Itu nuker uang lama dengan uang baru. Tapi dengan syarat, boleh dengan syarat uangnya nominalnya harus sama-sama 1 juta. Kalau beli uang baru 1 juta tapi kita harus bayar 1.200.000, ini riba. Ya, ini riba. Yang namanya utang piutang memang harus tidak tunai, betul tidak? B ngasih ke A, ngutangin ke A 1 juta sekarang, A bayar ke B 1 juta 6 bulan kemudian misalkan. Itu qard. Jadi sama-sama ada pertukaran, sama-sama bisa di waktu yang berbeda. Tapi apa bedanya baik dengan qard? Tadi kita sebutkan
perbedaannya adalah tujuannya. Syariat mengharamkan kita memiliki tujuan untuk mencari laba dengan cara qard, dengan cara utang piutang. Makanya di dalam definisi jual beli tadi dikecualikan qard. Selain dikecualikan riba, juga dikecualikan qard. Contoh yang tadi misalkan itu, ya ini kita lihat misalkan tukar menukar antara uang lama dengan uang baru 1 juta, kita kasih 1.200.000 secara tunai pada saat itu juga, begitu ya. Jadi pertukarannya pada saat itu juga. Maka ini kan zahirnya kan kayak jual beli. Dan banyak orang yang memiliki syubhat, ini kan jual beli. Ya, 1 juta, 1.200.000 pada saat itu juga tunai, halas, ini jual beli. Tidak, ini bukan jual beli, ini riba. Ya, ini riba karena angkanya berbeda. Ya, baik. Itu nanti dibahas lebih lanjut di bab riba atau di permasalahan tentang riba. Nah, sehingga balik lagi ke tadi, perbedaan antara maksud dan tujuan antara jual beli dengan qard, dengan utang piutang, maka perbedaan inilah yang kemudian kita lihat menyebabkan terjadinya banyak perbedaan antara yakni ekonomi Islam dengan ekonomi yang tidak bernafaskan Islam, yang sekuler misalkan, yang berasal dari orang kafir. Kalau antum melihat mengapa transaksi modern, muamalat kontemporer itu banyak sekali yang haram, karena salah satunya adalah karena ini salah satu penyebab, bahkan ini penyebab utamanya, karena berbeda antara tujuan dari syariat dengan tujuan dari ekonomi yang sekuler tadi. Jadi maksud dari syariat dengan maksud dari ekonomi yang sekuler tadi sudah berbeda. Jadi syariat dalam masalah qard membatasi, antum nggak boleh nyari untung dengan qard. Tapi ekonomi yang sekuler, silakan antum cari untung dengan cara apapun saja. Betul tidak? Makanya dalam banyak masalah, apalagi kalau sudah ada itu bentuk qard, itu pasti ada perbedaan antara yakni apa yang dibolehkan oleh syariat dan apa yang dipraktekkan oleh ekonomi sekuler atau muamalah kontemporer yang itu berasal dari sekuler. Baik. Jadi ini penyebab utamanya mengapa berbeda. Ya, padahal hukum asalnya. Jadi kalau ada yang bertanya, mengapa kalau kita belajar fikih muamalat banyak sekali transaksi muamalat kontemporer yang diharamkan? Ya, jawabannya karena ini, karena dari awal prinsipnya sudah berbeda. Walaupun secara syariat sebenarnya yang diharamkan itu lebih sedikit sebenarnya. Yang diharamkan itu lebih sedikit. Yang mubah itu jauh lebih lapang, lebih banyak yang mubah. Ya. Yang haram atau yang diharamkan itu lebih sedikit, jauh lebih sedikit. Akan tapi karena yakni yang menguasai atau yang punya kreativitas begitu ya untuk bikin transaksi baru itu adalah orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak memperhatikan syariat Islam, makanya jadinya apalagi ditambah tadi ya maksud berbeda, qard dimaksudkan oleh syariat untuk berbuat ihsan, sedangkan qard dimaksudkan oleh ekonomi sekuler misalkan itu untuk mencari laba dan keuntungan. Nah, dari awalnya sudah berbeda. Makanya ini menyebabkan banyaknya sekali perbedaan. Ya, jadinya banyak seolah banyak transaksi yang itu diharamkan. Yaitu karena itu berasal dari orang-orang yang tidak memperhatikan masalah syariat. Baik. Jadi ini definisi dari al-bai' atau jual beli. Al-aslu fiha al-hil. Hukum asal dari jual beli itu adalah halal, mubah. Qala ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, ini dalilnya. Dalil bahwa hukum asal jual beli itu adalah halal. Hukum asalnya. Jadi yang namanya hukum asal inilah yang lebih banyak, inilah yang lebih lapang. Yang diharamkan itu lebih sedikit. Bisa didata, bisa disebutkan item-itemnya. Kalau ada ini haram, kalau ada ini haram, kalau ada ini haram. Kalau tidak ada ini, maka halal. Nah, jadi lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang halal. Ya. Fajami'ul a'yan min aqarin wa hayawanin wa athathin wa ghairiha yajuzu iqa'ul uqudi 'alaiha idza tammat syurutul bai'. Maka seluruh a'yan, seluruh harta baik itu berupa akor ya, real estate atau
ya, perumahan atau rumah begitu ya. Wa hayawan atau hewan, wa asas atau peralatan, ya peralatan di rumah misalkan, wa ghairiha atau harta-harta yang lain, itu boleh untuk mengadakan akad transaksi jual beli atas harta tersebut idza tammat syurutul bai', kalau syarat-syarat jual beli itu terpenuhi semua. Al-a'yan jamu ain. Di sini al-a'yan itu adalah jamak dari ain, wa huwal muayyan alladzi yusharu ilaihi. Itu barang atau harta yang bisa ditunjuk. Wa laisal mausufu fi dhimmah, bukan barang yang mausuf fi dhimmah, bukan barang yang disifati. Nah, di sini tadi ya sebagaimana yang telah kita jelaskan, karena kitab ini untuk pemula, maka definisi jual belinya itu cuma menyebutkan pertukaran antara harta yang tertentu dengan harta tertentu, mal muayyan dengan mal muayyan. Walaupun sebenarnya ya tadi sebagaimana definisi jual beli yang tadi kita sebutkan, yakni jual beli secara umum itu bisa mal muayyan, mal fi dhimmah atau mal mausuf, atau di dua-duanya istilahnya digabung, mal mausuf fi dhimmah gitu ya. Ya, terkadang para ulama menyebutkan al-malu fi dhimmah atau al-malul mausuf, atau dua-duanya digabung sekalian. Al-mal al-mausuf fi dhimmah. Itu kategori kedua tadi. Kemudian manfaat yang mubah, manfaat yang mubah. Jadi itu definisi yang lengkap dari jual beli. Wal aqar ismun lima la yanqul. Aqar seperti rumah, seperti gedung. Ini adalah nama untuk sesuatu yang tidak bergerak. Barang tidak bergerak, tidak bisa berpindah. Kadur seperti rumah-rumah, wal aradi seperti tanah, wal mazari seperti sawah, ya farm. Ini dalam bahasa Arab disebut akor. Wa tusamma hadhil asya aqaran li annaha ma'quratun la tatajawazu makanaha. Dia disebut sebagai akor karena dia ma'quratun. Yakni ma'quratun itu dia fix di situ. La tatajawaz makanaha, tidak bisa berpindah, tidak bisa melewati atau melalui tempatnya, yakni selalu berada di tempatnya tersebut, fix. Yani rumah selalu di situ. Ada rumah yang bisa dipindah? Ada ya kayaknya sebenarnya. Di Sulawesi atau di Kalimantan waktu itu Anda pernah lihat videonya, rumahnya dari bambu, satu desa ya bergotong royong untuk mengangkat 1, 2, 3 rumahnya kemudian menyeberangi jalan. Rumahnya menyeberangi jalan kemudian pindah ke area baru. Masya Allah. Nah itu ya, tapi rumah secara umum tidak bisa berpindah. Betul tidak? Tidak bisa berpindah. Kita belum punya teknologi untuk itu. Baik. Jadi ini disebut akor karena tidak bisa berpindah. Wakil li'annaha ta'qurul mal minad doya. Li'annaha ta'qurul mal minad doya. Karena itu menghalangi harta dari ad-doya, dari kerusakan. Ya wallahu alam. Ya ini maksudnya adalah rusaknya itu lama. Ya, rumah itu rusaknya kan lama. Tanah mungkin malah nggak bisa rusak. Ya. Kemudian sawah ya mungkin bisa rusak, tapi areanya sendiri ya tidak bisa diubah. Ya kecuali kalau dikeruk ya. Tapi itu lama. Makanya disebut akor karena ta'qurul mal minad doya. Ini dari definisi bahasa Arabnya. Wal hayawan ismun lil bahaim wad dawab wa yasmalut tuyur kadzalik. Hayawan, hewan atau binatang, ini nama atau istilah untuk binatang. Dan mencakup burung juga. Jadi itu boleh diperjualbelikan. Wal asas yaghlibu itlaqu hadzal ismi 'ala al-amti'ah allati yantafi'u biha kal farsh was thiyab wal awani wal at'imah wa ma asbahaha. Al asas itu adalah peralatan, perkakas. Ini nama ini banyak digunakan untuk amti'ah, barang-barang yang itu kita gunakan sehari-hari. Misalkan kal farsh seperti karpet begitu ya, atau thiyab pakaian, al awani wadah atau bejana, piring misalkan, at'imah makanan dan yang semisalnya. Ini boleh kita melakukan akad transaksi jual beli dengan barang-barang tersebut. Kemudian al-uqud. Al-uqud jamu aqdin kal bai' wal ijarah was salam wa nahwiha. Yang dimaksud uqud jamak dari akad. Yang di bahasa Indonesia kan menjadi akad. Ya, maka contohnya adalah akad jual beli, akad sewa menyewa, ijarah, akad salam, jual beli salam. Nanti kita bahas juga insyaallah. Wa syurutul bai' sittah. Nah, syarat-syarat jual beli tadi kita sebutkan tadi.
Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di bahwa boleh kita melakukan transaksi jual beli dengan barang-barang yang tadi kita sebutkan, atau secara lebih umum yang tadi kita sebutkan, al-malul muayyan, al-malu fi dhimmah, dan manfa' mubahah. Boleh kita melakukan transaksi jual beli, akan tapi penuhi syaratnya. Ada syarat-syarat jual beli. Sebagaimana sholat ada syarat sahnya, sebagaimana puasa ada syarat sahnya, zakat juga ada syarat sahnya, haji apalagi ada syarat sahnya, maka demikian pula jual beli ada syarat sahnya. Nah, syarat sah tersebut, syarat sah jual beli ada 6. Minha ma yushtaratu fil aqidain. Di antara syarat tersebut ada yang berlaku untuk dua pihak yang melakukan akad. Ini namanya al-aqidan, dua pihak yang melakukan akad, yakni penjual dan pembeli. Ada syarat yang berlaku untuk penjual dan pembeli. Wa minha ma yushtaratu fil ma'qudi alai. Dan di antara syarat tersebut ada yang dipersyaratkan untuk barang yang ditransaksikan. Jadi ada syarat yang kembalinya kepada pihak yang melakukan akad transaksi jual beli, penjual dan pembeli. Ada syarat yang kembalinya kepada barang yang diperjualbelikan, barang dan juga termasuk harganya, uangnya. Ya. Barang dan uang. Jadi bahasa Arabnya sil'ah dan saman. Saman itu adalah uangnya, sil'ah itu adalah barangnya. Kemudian ini enggak disebutkan oleh Syekh Al-Qusair, tapi ada satu lagi, yaitu syarat yang itu kembali kepada lafaz ijab qabul antara penjual dan pembeli. Jadi ada 3 kategori syarat. Syarat yang kembali kepada penjual dan pembeli, syarat yang kembali kepada barang dan uang yang ditransaksikan, dan syarat yang kembali kepada sighah, kepada yakni ijab qabul antara keduanya. Baik. Wa idza faqada minha syartun lam yasihal bai' kama sayati. Kalau ada salah satu syarat saja yang itu tidak dipenuhi, maka jual belinya tidak sah. Kalau ada satu syarat saja tidak dipenuhi, maka jual belinya tidak sah. Kemudian Syekh Al-Qusair berkata, wa hifdzu hadhihi syurut wa fahmuha ma'a adillatiha sababun azimun liitqani fiqhil muamalati umuman. Menghafalkan syarat-syarat jual beli ini dan memahaminya dan juga beserta dengan dalilnya, ini adalah sebab yang besar untuk bisa mungkin dalam masalah fikih muamalat secara umum. Karena al-bai' itu adalah ummul uqud. Al-bai' jual beli ini adalah induknya akad transaksi yang lain. Akad transaksi nanti banyak, ada akad transaksi sewa menyewa, ada akad transaksi rohan, ada doman, dan ada yakni syarikat dan seterusnya. Maka induk dari seluruh akad transaksi tersebut adalah al-bai'. Jadi kalau kita paham syarat dari al-bai', maka insyaallah kita akan bisa lebih mudah untuk mempelajari akad-akad transaksi yang lainnya. Dan kita lihat di sini, memahami syarat-syarat jual beli ini seluruhnya, memahaminya, apalagi menghafalkannya, apalagi beserta dalil-dalilnya, ini adalah sababun azimun liitqani fiqhil muamalah. Sebab besar, sebab yang besar yang bisa membuat seseorang biiznillah untuk bisa memahami, untuk bisa mungkin di dalam permasalahan fikih muamalat. Baik. Dan apalagi kalau kita bicara muamalat kontemporer, maka kebanyakan dari kaum muslimin baru perhatiannya itu adalah kalau sudah ada kejadian, sudah ada transaksi, baru nanya, baru mau belajar, ya. Ini maka ilmunya tidak akan kuat, tidak akan kokoh seperti ini. Tapi cara yang benar untuk mempelajari ilmu syar'i adalah kita belajar sedikit demi sedikit, sehingga ketika ada kejadian, ketika ada transaksi modern, transaksi kontemporer, itu kalau dalam masalah fikih muamalat. Tapi kalau dalam masalah akidah misalkan, ketika ada fitan, gitu ya, ada musibah, ada syubhat, nah maka penuntut ilmu itu akan siap, tidak mudah terombang-ambing, akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kenapa? Karena selama ini belajarnya ya secara
tadarruj, secara sedikit demi sedikit, dan yakni dengan sabar dan istiqomah, begitu ya. Maka ya ini yang perlu digarisbawahi. Ini yang disayangkan mayoritas kaum muslimin, walaupun sudah ngaji, belajarnya itu masih yakni setengah-setengah. Baik. Jadi dalam masalah muamalah kontemporer, supaya kita mengetahui ini transaksi ini halal atau haram, itu kebanyakan itu adalah dengan cara melihat apakah syarat jual beli terpenuhi dalam transaksi tersebut. Seluruh syarat jual beli apakah sudah terpenuhi di transaksi tersebut. Kalau sudah terpenuhi, halas. Maka tidak ada yang membuat kita mengharamkan transaksi ini. Silakan, transaksi ini berarti halal, begitu ya. Transaksi ini berarti halal. Tapi kalau kemudian kita analisa, kemudian ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka baru kita simpulkan transaksi ini haram. Nah, cuma masalahnya untuk bisa melakukan judgement tersebut, untuk bisa melakukan keputusan tersebut, ini ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Ini butuh belajar yang semangat, Apalagi kalau misalkan kita menemukan transaksi kontemporer, muamalah kontemporer, kita misalkan belum tahu fatwa dari para ulama, atau bahkan para ulama belum berfatwa sama sekali di situ. Kemudian kita mikir begitu ya. Kemudian kita pelajari bahwa tidak ada syarat jual beli yang dilanggar oleh transaksi ini. Ini biasanya lebih berat bagi seorang menuntut ilmu. Kenapa? Butuh keberanian untuk berkata, nggak ada syarat yang dilanggar, halal. Itu lebih berat daripada kalau misalkan ada salah satu syarat yang kemudian kita pikir, ini nggak dipenuhi oleh transaksi ini berarti kayaknya haram ini. Ini lebih mudah karena bisa kelihatan, ini satu syarat yang nggak dipenuhi, ini haram. Tapi kalau misalkan seluruh syarat terpenuhi, maka ini kita harus lebih hati-hati. Bisa jadi mungkin ada satu aspek yang belum kita pikirkan, ada ilmu yang belum kita lengkap sehingga kita nggak boleh berani untuk langsung mengatakan halas, ini nggak ada yang haram di sini, halas berarti ini halal saja. Nggak boleh sembarangan. Penuntut ilmu tidak boleh sembarangan. Harus setelah ilmunya mungkin dalam fikih muamalah seluruhnya, baru dia bisa menyimpulkan, baru dia bisa keluar kata-kata semacam nggak ada syarat yang dilanggar, berarti kembali kepada hukum asalnya, yaitu halal. Jadi statement kembali kepada hukum asal ini hanya boleh diucapkan oleh orang yang sudah mungkin ilmunya. Hanya boleh diucapkan oleh seorang mustahid atau orang yang sudah mungkin ilmunya dalam kasus ini dalam masalah fikih muamalat. Kenapa? Karena bisa jadi ada ilmu yang belum dia pahami, dia nggak tahu ilmu itu, dia cuma mengetahui syarat jual beli ini, padahal ada aspek lain yang seharusnya dilihat. Ya, dia cuma tahu syarat jual beli 6-nya seolah terpenuhi semua, tapi ternyata ada aspek lain. Misalkan begitu ya. Yang ternyata itu membuat ini jadi haram atau terlewatkan bagi dia, maka ini tidak boleh demikian. Ya, maka tidak boleh dia terlalu terburu-buru. Jadi di sini kita lihat, makanya kita penting untuk mempelajari syarat-syarat jual beli. Famin a'zami syurut, di antara syarat yang paling besar, yang paling penting adalah yang pertama ar-ridha. Baik, sebelum masuk ke sana, kita membahas terlebih dahulu syarat yang terkait dengan sighah. Kalau tidak salah itu tidak dibahas oleh penulis ya. Ya, tidak dibahas oleh penulis. Jadi kita sebelum masuk pada pembahasan tentang syarat-syarat yang dibahas oleh penulis, kita bahas terlebih dahulu bahwa sighah jual beli itu bisa secara qauliyah, bisa secara fi'liyah. Ya, jadi bisa secara perkataan atau bisa secara perbuatan. Kalau secara perkataan, maka inilah yang kita sebut dengan ijab qabul. Ya, seperti ijab itu adalah perkataan dari penjual, qabul perkataan dari pembeli. Al-ijab itu adalah perkataan dari penjual, al-qabul itu perkataan dari pembeli.
Seperti misalkan ketika penjualnya berkata, ana jual kepada antum kitab ini seharga 200.000. Kemudian pembelinya berkata, baik, saya terima. Ya, maka itu berarti apa? Terjadi akad saat itu. Setelah terjadinya ijab qabul, berarti terjadinya akad, yaitu jual beli kitab tersebut dengan harga 200.000. Ini namanya sighah qauliyah, yaitu transaksinya dilakukan dengan adanya perkataan, dengan adanya ijab qabul. Ijab itu dari penjual, qabul itu dari pembeli. Tidak masalah kalau qabulnya duluan misalkan daripada ijab. Seperti misalkan ana mau beli kitab itu, ana mau beli kitab itu, harganya 200.000, mau ana beli dengan harga 200.000. Kemudian penjualnya berkata, ana terima. Ya, maka ini berarti kan qabul duluan baru ijab, tidak masalah. Ya, qabul duluan baru ijab, tidak masalah. Nah, syarat yang terkait dengan ijab qabul ini, maka barang dan harganya harus sesama, harus sesuai. Barang dan harganya harus sama atau sesuai. Kalau misalkan penjual berkata, ana jual kitab ini kepada antum, ana jual kitab ini harganya 200.000 tunai. Kemudian pembelinya mengatakan, taib, ana beli kitab tersebut 300.000 tunai. Ini tidak terjadi akad. Kenapa? Harganya berbeda. Penjualnya nyebut 200.000, pembelinya nyebut 300.000, berbeda. Atau penjualnya berkata, ana jual kitab ini kepada antum 200.000 tunai. Kemudian pembelinya berkata, boleh ana beli kitab tersebut dari antum 200.000 kredit, tapi tidak berlangsung akad, tidak terjadi akad, belum terjadi akad. Ya, akad jual beli belum terjadi. Kecuali kalau penjualnya ngomong lagi, taib, ana setuju. Taib, ana setuju. Berarti penjualnya merevisi yang tadi. Dia lebih setuju kepada usulannya pembeli untuk transaksinya dilakukan secara kredit, tidak secara tunai. Nah, itu berarti apa? Berarti yang teranggap adalah berarti statement yang kedua ini berarti. Jadi berarti kalau di situ berarti kasusnya berarti qabul terjadi duluan baru ijab. Ya. Tapi kalau misalkan tidak ada kalimat berikutnya dari penjual yang menyetujui perkataannya pembeli yang mengatakan kredit, maka akad jual beli belum terjadi. Karena tadi yakni sifat jual belinya itu berbeda antara penjual dan pembeli. Penjual mengatakan, ana jual kitab ini 200.000 tunai, pembelinya malah mengatakan, ana beli kitab tersebut dari antum 200.000 kredit. Ini berarti apa? Akad transaksi jual beli belum terjadi. Jadi kalau salah satu pihak itu misalkan protes, nanti bawa ke pengadilan misalkan ada perselisihan ini yang ini belum terjadi akad jual belinya karena ijab dan qabulnya itu berbeda. Ya, ijab dan qabulnya itu berbeda. Demikian pula kalau misalkan sifat kitabnya berbeda, yakni misalkan ana jual kitab Manhajus Salikin terbitan penerbit ini kepada antum 200.000 tunai. Pembelinya mengatakan, ana beli kitab dari antum Manhajus Salikin, kemudian menyebut penerbit yang berbeda, harganya 200.000 tunai juga. Maka ini tidak terjadi akad jual beli. Ya, tidak terjadi akad jual beli. Kenapa? Karena sifat barangnya berbeda. Penjualnya menyebutkan penjualnya menyebutkan penerbit ini, pembelinya menyebutkan penerbit yang lain. Kecuali kalau misalkan setuju. Misalkan pembelinya mengatakan, ana mau beli kitab Manhajus Salikin terbitan penerbit ini, ya ana mau beli dengan harga 200.000 tunai. Kemudian penjualnya mengatakan, ana tidak punya, ana cuma punyanya Manhajus Salikin penerbit yang lain, harganya 200.000 juga, ana silakan tunai. Kalau antum mau beli tunai silakan. Kemudian kalau baru ketika pembeli menyetujui dengan penerbit yang berbeda itu, maka baru akad terjadi. Ya, ini ijab qabul. Ini syarat yang kembali kepada ijab dan qabul, yaitu lafadznya harus sama atau kriteria akadnya tunai atau kredit. Kemudian lafadz harganya atau harus sama-sama. Tadi contohnya harus sama-sama 200.000. Atau sifat barangnya harus sama, sama-sama penerbit ini misalkan. Itu baru terjadilah akad tersebut. Kalau tidak demikian maka akad belum terjadi. Karena kalau ini terjadi maka ini nanti bisa menimbulkan niza', bisa menimbulkan perselisihan. Dan di antara maksud syariat adalah menutup pintu untuk terjadinya perselisihan dalam masalah muamalah. Itu banyak kita
bisa simpulkan dari banyak sekali hukum syariat terutama dalam masalah fikih muamalat dan juga munakahat nanti ya, pernikahan. Jadi ini ada syarat yang lain yang kembali kepada ijab dan qabul, tapi itu baru bisa mungkin dipahami setelah orang mempelajari nahwu gitu ya. Tapi itu nanti saja. Baik, sekarang syarat atau sighah yang kedua tadi kan qauliyah, ada yang fi'liyah. Jual beli itu akadnya bisa terjadi dengan perbuatan walaupun tidak dengan perkataan. Bisa dengan perbuatan saja walaupun tidak ada perkataan. Tidak ada ijab qabul, tapi ada perbuatan yang menunjukkan kepada keridhaan. Ini namanya bai' mu'athah. Bai' mu'athah, bai' jual beli yang dilakukan dengan salah satu dari penjual atau pembeli itu melakukan sesuatu yang itu menunjukkan kepada keridhaan. Tidak ada lafaz yang diucapkan. Kalau tadi ijab qabul, dua-duanya itu harus mengucapkan lafaz. Ana jual kitab ini kepada antum 200.000 tunai, kemudian pembeli mengatakan ana terima. Nah, ini berarti apa? Ada lafaz ijab dan qabul. Tapi kalau bai' mu'athah, maka salah satunya tidak mengucapkan lafaz apapun, atau bahkan dua-duanya tidak mengucapkan lafaz apapun. Contoh, misalkan bai' mu'athah yang penjual itu tidak mengeluarkan lafaz, tidak mengucapkan lafaz sama sekali. Contoh yang penjualnya tidak mengucapkan lafaz, tapi pembeli mengucapkan lafaz. Contohnya gimana? Contohnya misalkan barang tersebut ada di etalase tokonya penjual, sudah ada harganya. Kitab ini misalkan ditaruh di situ sudah ada harganya 200.000. Kemudian pembeli mengatakan, "Ana mau beli kitab itu." Berarti pembeli mengucapkan. Ini apa? Ijab atau qabul? Ijab atau qabul? Qabul karena pembeli yang mengucapkan. Ya, qabul karena itu pembeli yang mengucapkan. Jadi ini qabul. Ana mau beli kitab itu. Kemudian penjualnya langsung mengambil kitab tersebut, menyerahkan kepada pembeli tanpa mengucapkan apa-apa. Kemudian pembelinya ngasih uang 200.000, kemudian sama penjualnya uang 200.000 langsung masukkan ke kantongnya misalnya. Jual belinya sah? Jual belinya sah menurut mazhab Hambali. Bai' mu'athah itu sah menurut mazhab Hambali, tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Pendapat yang utama di mazhab Syafi'i, bai' mu'athah tidak sah. Tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah, dan itulah amalan kaum muslimin dari generasi ke generasi, bahkan dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, itu adalah bai' mu'athah. Ya, jadi perbuatan penjual, walaupun penjualnya tidak mengatakan ana terima misalkan, ana setuju, silahkan, tidak mengucapkan lafaz apapun, tapi perbuatan dia menyodorkan kitab tersebut itu tanda bahwa dia ridho kalau kitabnya mau dijual kepada pembeli. Ini berarti bai' mu'athah dari sisi penjual. Penjualnya tidak mengucapkan lafaz. Sekarang contoh bai' mu'athah dari sisi pembeli. Pembelinya tidak mengucapkan lafaz. Contohnya misalkan penjualnya berkata, ana jual kitab ini kepada antum 200.000 secara tunai. Kemudian pembelinya langsung ngambil uang, langsung ngasih uang. Habis itu langsung ngambil kitab tersebut. Ini berarti apa? Perbuatan pembeli tersebut menunjukkan keridhaan bahwa dia mau uang tersebut untuk keluar dari kantong dia diberikan kepada penjual. Dia mau uangnya diberikan kepada penjual, kemudian diambil kitabnya. Tanda bahwa pembelinya ridho. Ya, berarti apa? Ini bai' mu'athah dari sisi pembeli. Tapi ada ucapan dari sisi penjual. Ini tetap disebut bai' mu'athah. Ya, karena ada salah satu pihak yang tidak mengucapkan lafaz. Dalam contoh barusan adalah pembeli. Sekarang contoh bai' mu'athah dari kedua sisi. Bai' mu'athah dari kedua sisi berarti penjual dan pembeli itu sama-sama tidak mengucapkan lafaz. Contohnya misalkan kitab tersebut ada di etalase tokonya penjual, sudah ada harganya 200.000, sudah tertulis harganya. Kemudian pembeli itu ngeluarin uang 200.000 kasih ke penjual, kemudian ngambilin. Kemudian penjualnya bersilahkan misalkan gitu ya, atau bahkan penjualnya yang ngambilin kitabnya. Dia nggak ada bilang apa-apa, nggak ada. Ya, semuanya terjadi secara silent. Kita sama-sama paham. Ini berarti apa? Sah atau tidak? Sah. Ini adalah bai' mu'athah dari kedua sisi. Demikian pula yang terjadi ketika antum ambil gadget antum,
kemudian ya ini lagi di charge. Kemudian klik. Kemudian tiba-tiba beberapa saat kemudian ada yang ngetok rumah antum, paket atau makanan. Ya, biasanya nyebut nama perusahaannya tapi nggak perlu kita sebut. Ya, jadi itu itu baik mu'athah dari kedua sisi. Baik mu'athah dari kedua sisi. Tulisan itu bukan lafaz yang diucapkan, betul tidak? Jadi ini baik mu'athah dari kedua sisi. Taib. Jadi jual beli online itu kebanyakan adalah baik mu'athah. Demikian pula kalau misalkan di supermarket misalkan kita ngambil barang, misalkan ngambil susu kotak misalkan, kemudian ke kasir, kita ngasih ke kasir, kemudian kasirnya ngambil kotak susu tersebut, kemudian di scan, langsung muncul harganya, langsung kita keluar uangnya, betul tidak? Kemudian mas kasirnya langsung bungkusin itu ke plastik, habis itu ngasih ke kita. Ini baik mu'athah, tidak ada lafaz sama sekali, betul tidak? Antum pernah tidak ke supermarket kemudian mengatakan ana mau beli ini, ya, secara tunai misalkan, atau ana beli ini saja. Ana cukup dengan mengatakan ana mau beli ini. Biasanya cuma langsung taruh saja, betul tidak? Dipahami bahwa antum mau beli itu, bukan kemudian enggak, ana cuma mau pindahin itu ke sini. Nanti ana mau pindahin lagi ke situ. Enggak ada, betul tidak? Secara indikasi, secara korina, antum mau beli ini, antum menaruh ini di meja kasir, antum mau beli ini. Dipahami oleh mas kasirnya, langsung di-scan sama dia. Ya, jadi ini amalan kaum muslimin dari generasi ke generasi. Jadi baik mu'athah itu sah. Memang ada khilaf, kita ihtiram kepada para ulama yang berpendapat berbeda. Ya, tapi di sini kita lihat itu ketika terjadi di supermarket seperti itu, ini contoh baik mu'athah. Walaupun penjual dan pembeli ketemu secara tatap muka, tapi kebanyakan kita malah tidak mengucapkan apa-apa, betul tidak? Itu yang terjadi, banyak terjadi di supermarket. Kita taruh di meja kasir, mas kasirnya nyeken, habis itu harga terlihat, kita ngasih uang, ya mungkin mas kasirnya masih, kalau SOP-nya bagus ya, masih disebutkan harganya sekian enggak, gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan enggak disebutkan, nah itu berarti apa? Itu berarti baik mu'athah dari kedua sisi. Ya. Paling ujung-ujungnya misalkan kembaliannya mau disedekahkan enggak? Paling mungkin itu lafaz yang cuma diucapkan. Betul tidak? Kemudian antum langsung mengatakan enggak, gitu ya. Ya, bisa jadi lafaz yang keluar cuma itu. Lafaz jual belinya sendiri enggak ada. Ya, ini baik mu'athah. Baik. Nah, jadi ya itu tentang sighah. Ada qauliyah, ada fi'liyah. Dan tadi kita sudah sebutkan syarat yang kembali kepada sighah, yaitu yakni lafaz, kalau itu ijab qabul, lafaz ijab qabulnya harus sama. Nah, untuk syarat-syarat berikutnya, ini mungkin di pertemuan berikutnya saja ya. Jadi ada syarat ridha, kemudian harus ada syarat barangnya itu bisa diketahui ya, takarannya, harganya juga dan seterusnya supaya menghindari gharar. Kemudian pihak penjual itu harus memiliki barang tersebut. Kemudian penjual dan pembeli itu harus akil, baleo dan rasyid. Rasyid itu adalah yakni bisa melakukan transaksi ya, bukan orang yang tidak bisa melakukan transaksi. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan.